para subscribers yang berbahagia. Kita berjumpa kembali di acara kita seperti biasa, mengedukasi masalah hukum. Pagi yang indah ini di kota Yogyakarta, kita sendiri bisa melihat bahwa di tengah COVID kita masih bisa sehat. Itu merupakan anugerah yang luar biasa. Topik yang akan saya bawakan pada pagi ini adalah mengenai penyelundupan hukum dalam praktek. Banyak sekali fenomena yang saya jumpai dalam praktek hari-hari selaku ahli, praktisi ahli yang berkecimpung di dunia seperti ini. Saya menemukan ada beberapa hal yang menurut saya ini perlu ada terobosan ataupun perlu ada pemahaman yang benar-benar dipahami oleh aparat penegak hukum. Di samping aparat penegak hukum harus memiliki mental yang baik ya, serta kualitas pemahaman hukum yang mumpuni, penegak hukum juga harus memahami filsafat dan logika. Kadang satu tempo ada kasus yang berkenaan dengan suatu kejahatan ataupun tindak pidana yang bisa ditutupi ataupun sengaja direkayasa ditutupi dengan suatu tindakan-tindakan keperdataan. Contoh misalnya kalau saya konkretkan, ada peristiwa orang pinjam-meminjam uang ya. Di dalam kasus ini si A pinjam uang sama si B. Si B menjaminkan asetnya kepada si A. Si A berkonspirasi dengan si C. Si C melakukan kerjasama samalup ya, bersama-sama modal sesamalup membuat permufakatan jahat untuk mengambil alih aset tersebut ya, sehingga singkat cerita si B ini menjadi korban gitu. Nah, untuk menutupi kejahatannya ini, si A dengan si B dan si A dengan si C ini yang jadi pelaku intelektual dadar ini merekayasa dengan menggugat si A seolah-olah dia adalah korban, padahal dia adalah pelaku dadar ya. Ini sebenarnya yang mesti diungkap oleh aparat penyidik kita dalam rangka untuk menegakkan hukum secara baik dan benar gitu loh. Ya, tidak ada dalam azas hukum itu perdata itu bisa menderogat pidana. Jadi pidana itu adalah satu bentuk kejadian yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Pidana itu sifatnya itu adalah universal, artinya ya kejahatan, crime is a crime, kejahatan adalah kejahatan, sehingga tidak ada yang namanya keperdataan bisa menghapus itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada lagi banyak sekali saya ketemu ya, dan itu makanan hari-hari udah datang sama saya mengeluh, lantas mengatakan bahwa kami ini jadi korban Pak. Korban apa? Begitu. Korbannya ya semacam investasi ya kan, investasi di satu koperasi ya kan, ya investasinya tidak transparan ya, lantas terjadilah kekacauan, kekisruan di dalam koperasi itu. Yang terjadi apa? Yang terjadi pengurus koperasi melakukan langkah-langkah seperti halnya yang kita tahu, melakukan PKPU, merekayasa PKPU, sehingga seolah-olah ya semua perbuatan ditutup dengan homologasi dan sebagainya tadi. Sebenarnya kalau ada homologasi itu, dalam hukum pidana tidak dikenal homologasi bisa menutup pidana itu. Dan itu harus diusut gitu loh, kemana uang itu, dan harus benar dengan semua, dengan tata kelola yang dilakukan oleh para pengurus koperasi itu. Nah, kurang lebih seperti itu ada penyelundupan hukum. Jadi kesimpulannya saya mau sampaikan ya, tidak ada perbuatan res handling perdata yang bisa menghapuskan pidana, dan tidak ada yang namanya perdata itu bisa menyampingkan, menderogat pidana. Pidana tetap bisa jalan walaupun ada usaha-usaha seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini yang mengedukasi, mencerahkan, membuka wawasan kita semua. Tetap semangat dan sukses.